Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, cinta dan kesetiaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah memang sudah tidak diragukan lagi. Sebagaimana diriwayatkan Ahmad dalam musnadnya. Dia beriman kepadaku saat orang-orang mengingkariku. Dia membenarkan aku selagi orang-orang mendustakan aku. Dia mendukung aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberikan sesuatu kepadaku. Dan Allah menganugerahiku anak darinya. Berbeda dengan istri-istriku yang lain. Sabda Nabi Muhammad SAW tentang sosok Sayyidah Khadijah. Nabi Muhammad SAW mengarungi bahtera rumah tangga bersama Sayyidah Khadijah binti Khuwailid selama 25 tahun, atau hingga Sayyidah Khadijah wafat. Dalam rentang waktu itu, Rasulullah berumah tangga secara monogami. Tidak pernah menikah dengan wanita lainnya. Hanya dengan Sayyidah Khadijah saja. Sesuatu yang langka terjadi mengingat pada zaman itu laki-laki berlomba-lomba memperbanyak istri. Rasulullah menikah ketika usianya 25 tahun, sementara Sayyidah Khadijah 40 tahun. Kehidupan rumah tangga mereka dipenuhi oleh sakinah karena baik Rasulullah maupun Sayyidah Khadijah menerapkan mawaddah dan rohmah dalam kehidupan mereka. Sebagai seorang istri, Sayyidah Khadijah mampu menyesuaikan diri dengan irama kehidupan Rasulullah. Menyukai apa yang membuat Rasulullah senang dan menjauhi apa yang menjadikan Rasulullah jengkel, termasuk memuliakan kerabat dan tamu Rasulullah. Hal yang sama juga ditunjukkan Rasulullah. Sebagai suami, beliau begitu mencintai istrinya tersebut, memuliakannya, dan menghormatinya. Termasuk juga mengerjakan segala pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawabnya dan mengasuh anak-anak Sayyidah Khadijah yang hasil pernikahan dengan suami sebelumnya. Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali sebelum dipersunting Rasulullah. Pertama, dengan Atik bin Abid dan memiliki seorang putra bernama Abdullah. Kedua, dengan Abu Halah bin Zurarah dan memiliki 3 orang anak yaitu Hind, Al-Haris, dan Zainab. Setelah suami pertama meninggal, Sayyidah Khadijah baru menikah dengan suaminya yang kedua. Begitupun ketika menikah dengan Rasulullah. Kesetiaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah melekat pada dirinya sepanjang hidup, bahkan ketika istri pertamanya tersebut sudah wafat dan beliau sudah tinggal di Madinah. Ada banyak riwayat mengenai hal ini. Seperti diceritakan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal dalam Khadijah, 2014, dan Profesor Quraish Shihab dalam membaca sirah Nabi Muhammad SAW, 2018. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah hampir tidak pernah keluar rumah kecuali menyebut nama Sayyidah Khadijah dan memujinya dengan pujian yang baik. Hingga suatu hari Sayyidah Aisyah cemburu dan berkata kepada Rasulullah, "Apa yang engkau ingat dari seorang wanita tua dari kelompok wanita-wanita tua suku Quraisy yang kedua bibirnya putih dan telah diwafatkan oleh masa? Allah pun telah menggantikan untukmu yang lebih baik darinya." Rasulullah menahan amarah usai mendengar perkataan Sayyidah Aisyah itu. Sabda Rasulullah, Allah tidak mengganti Sayyidah Khadijah untuknya dengan siapapun yang lebih baik darinya. Sayyidah Khadijah beriman ketika orang-orang menolaknya. Dia membenarkan Nabi ketika orang lainnya menilainya berbohong. Dia mendukung Nabi dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberinya sesuatu. Dan Allah memberi Nabi rezeki anak-anak darinya, sementara istri-istrinya yang lain tidak. Terkadang Rasulullah juga menyembelih kambing dan memotongnya menjadi beberapa potongan. Rasulullah kemudian membagikan potongan-potongan tersebut sebagai sedekah bagi Sayyidah Khadijah. Rasulullah juga kadang memerintahkan untuk mengirimkan hadiah kepada teman-teman Sayyidah Khadijah. Alasan Rasulullah melakukan itu adalah karena beliau menyukai atau mengasihi kekasih Sayyidah Khadijah. Kesetiaan Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah juga tercermin dari bagaimana beliau memuliakan dan merasa antusias ketika didatangi saudara atau orang-orang yang pernah dengan dekat istri pertamanya itu. Suatu hari ada saudara perempuan Sayyidah Khadijah, Halah, datang ke Madinah. Halah sendiri memiliki suara yang mirip dengan Sayyidah Khadijah. Jadi ketika Halah sampai di halaman rumah Rasulullah, beliau langsung mengenalinya. Padahal beliau baru mendengar suara Halah saja dan belum melihat orangnya. Pada kesempatan lain, Rasulullah yang saat itu berada di rumah Sayyidah Aisyah dikunjungi seorang perempuan tua. Beliau menyambut dan memuliakan perempuan tua tersebut, bahkan sampai menggelar sorbannya untuk tempat duduk tamunya itu. Kejadian itu membuat Sayyidah Aisyah penasaran. Apa yang membuat Rasulullah sampai memuliakan perempuan itu? Sabda Rasulullah, perempuan tua itu dulu pernah mengunjungi Sayyidah Khadijah.
Hal yang sama juga dilakukan Rasulullah kepada Ummu Zafar, orang yang dulu menyisir rambut Sayyidah Khadijah. Beliau memuliakannya ketika Ummu Zafar datang ke Madinah. Sabda Rasulullah, perempuan ini dulu melayani kami di masa Khadijah, yaitu masa yang baik karena iman. Begitupun ketika Fathu Mekah. Pada hari itu, Rasulullah membuat kemah di satu lokasi dekat dengan bekas rumah Sayyidah Khadijah karena rumah itu sendiri sudah tiada. Di saat pasukan umat Islam tengah sibuk, Rasulullah menyendiri dan tengah berbincang-bincang dengan seorang perempuan tua. Sayyidah Aisyah yang melihat wajah Rasulullah berseri-seri ketika bercakap-cakap dengan wanita tua itu menjadi penasaran. Setelah ditanyakan sana-sini, maka diketahui kalau wanita tua itu adalah sahabat dekat Sayyidah Khadijah. Tema obrolan Rasulullah dan wanita tua itu seputar kenangan manis beliau dengan Sayyidah Khadijah. Sikap Rasulullah yang seperti itu tidak lepas dari kiprah dan peran Sayyidah Khadijah semasa hidupnya. Sayyidah Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau juga orang pertama yang sholat bersama Rasulullah. Beliau juga orang pertama yang menemani, mendukung, dan menolong Rasulullah, baik dengan materi maupun imaterial dalam mendakwahkan Islam. Atas hal itu semua, Rasulullah begitu memuliakan dan bersikap setia kepada Sayyidah Khadijah. Begitulah kisahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah dalam kisah ini. Nantikan kisah-kisah Islam yang lain di video Setetes Embun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.